Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roberto Albi Putra. Di sini saya akan menyampaikan makalah psikologi dakwah yang berjudul Psikologi Dakwah Melalui Media Massa. Komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi melalui media massa yang meliputi surat kabar yang mempunyai sirkulasi yang luas, siaran radio dan televisi yang ditujukan kepada umum, dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung atau bioskop. Komunikasi massa merupakan jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Kecanggihan teknologi komunikasi dengan menggunakan media massa membuat satu sistem komunikasi yang dapat dikenal dengan media komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah khalayak yang tersebar. Sedangkan menurut Effendi, komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa modern yang meliputi surat kabar, siaran radio dan televisi yang ditujukan kepada umum, dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung atau bioskop. Namun yang dikutip Jalaluddin Rahmat, ada 4 tanda pokok dari komunikasi media massa, yaitu bersifat tidak langsung, artinya harus melewati media teks. Yang kedua, bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta komunikasi atau para komunikan. Yang ketiga, bersifat terbuka. Yang keempat, mempunyai publik yang secara geografis tersebar. Yang kedua, karakteristik dakwah melalui media komunikasi massa. Secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a ya'du, dakwan dua, yang artinya mengajak atau menyeru, memanggil, seruan, permohonan dan permintaan. Pada tataran praktik, dakwah harus mengandung dan melibatkan 3 unsur, yaitu penyampai pesan, informasi yang disampaikan, dan penerima pesan. Namun dakwah mengandung pengertian yang lebih luas dari istilah-istilah tersebut. Karena istilah-istilah tersebut, dakwah mengandung makna sebagai aktivitas menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar, serta memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia. Komunikasi massa di media massa sangat erat hubungannya. Menurut Bitter, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Media massa terdiri dari 2 kata, yaitu media dan massa. Media adalah bentuk jamak dari medium yang berarti tengah atau perantara, sedangkan massa berasal dari bahasa Inggris, yaitu mass yang berarti kelompok atau kumpulan. Dengan demikian, media massa adalah peraturan atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya satu sama lain. Macam-macam dakwah media massa. Yang pertama, dakwah melalui media elektronik. Media elektronik merupakan media yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan dalam hal keagamaan kepada khalayak dakwah. Yang kedua, dakwah melalui media radio. Dakwah melalui media radio ini cukup efektif karena besarnya jumlah pendengar yang mengikuti acara kuliah subuh dengan nomenklatur yang beraneka bentuk acaranya. Ada yang bersifat dialogis, berbincang-bincang, dan ada juga yang bersifat monologis.
Pesan-pesan komunikasi kepada pendengar. Hal ini karena radio memiliki tiga alternatif, yaitu memiliki daya langsung, memiliki daya tembus, dan daya tarik. Yang ketiga, dakwah melalui media televisi. Yang keempat, dakwah melalui media cetak adalah merupakan media komunikasi massa yang mempunyai pengatur cukup besar bagi penyebar pesan-pesan atau informasi berdakwah. Menggunakan sarana media cetak memerlukan bakat mengarang karena media cetak merupakan sarana komunikasi tulisan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.